Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? May you always be in good health, okay? At this meeting, we will discuss material about the annual report. But before we start, it will be nice to know each other, okay? Okay, on this occasion, we will discuss some parts about the annual report. However, before we start, I will explain what we will discuss later, okay? We will discuss some part. In the part 1, introduction, part 2, the definition of annual report, part 3, function of annual report, part 4, the types of annual report, and part 5, elements of annual report. Well, introduce myself. My name is Indriani Fatikasari from the Accounting Education Study Program of Yogyakarta State University. Okay, I'll talk our material uses English, but I will explain it using Indonesian to make it easier to understand. So, don't worry guys, okay? Baik, kita lanjut ke part 2. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa sih definisi dari annual report sendiri. Nah, secara umum di sini annual report dapat diartikan sebagai laporan keuangan dari seluruh aktivitas perusahaan dalam satu periode 1 tahun. Nah, kalian udah pada tahu belum nih laporan keuangan ini artinya apa? Nah, jadi laporan keuangan ini memiliki definisi sebagai sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai sebuah laporan bisnis di mana di dalamnya berisi pencatatan transaksi dan juga pencatatan uang yang terjadi dalam sebuah bisnis. Lanjut, kita akan membahas di dalam laporan keuangan berisi pencatatan transaksi. Nah, lalu apa saja nih yang termasuk transaksi yang dapat dicatat dalam laporan keuangan? Nah, dalam laporan keuangan yang dimaksud dengan transaksi di sini adalah misalnya pada perusahaan dagang pasti akan melakukan yang namanya pembelian, penjualan. Nah, transaksi-transaksi seperti itu akan dimasukkan ke dalam sebuah laporan keuangan. Selain itu, ada juga transaksi yang intinya bernilai ekonomi dan moneter. Baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari annual report, sekarang kita akan bahas mengenai fungsi annual report bagi sebuah perusahaan. Jadi, bagi sebuah perusahaan, annual report ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyajikan seluruh informasi tentang apa saja pencapaian perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, selain menyajikan laporan keuangan, annual report juga menyajikan seperti deskripsi perusahaan, latar belakang perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jelas memberikan informasi lengkap terkait data neraca dan laporan laba rugi perusahaan selama 1 tahun. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga dalam annual report harus mencantumkan informasi lengkap terkait data neraca dan laporan laba rugi. Dalam hal ini tidak hanya berbentuk data kuantitatif, namun nanti akan dijelaskan melalui data kualitatif. Yang ketiga yaitu menjadi penambah daya tarik perusahaan di mata konsumen, investor, dan calon investor. Jika laporan keuangan kita baik dan memiliki integritas yang baik pula, maka annual report ini bisa dijadikan alat pemasaran yang kreatif melalui penulisan, desain, dan penyajian data yang mudah, sehingga menarik untuk dibaca dan dipahami oleh investor. Nah, itu tadi sekilas mengenai fungsi dari annual report. Lalu kita akan membahas jenis laporan keuangan pada annual report.
Jadi, pada annual report terdapat beberapa jenis nih laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan laba rugi perusahaan. Nah, laporan keuangan laba rugi merupakan laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Apakah perusahaan mengalami laba, apakah perusahaan mengalami kerugian. Nah, jenis laporan laba rugi itu atau biasa kita sebut income statement atau profit and loss statement itu merupakan laporan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Nah, laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Nah, selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan. Lalu, laporan ini juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Biasanya, laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Lanjut, yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini dalam laporan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai data yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Jadi, ketika perusahaan mengalami kerugian, maka modal dari perusahaan tersebut akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan mengalami kenaikan profit, maka akan menambah modal tersebut. Nah, pengertian laporan perubahan modal berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga kita dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depannya. Nah, selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerja dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, komponen yang perlu diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta jumlah laba dan rugi bersih dalam periode tersebut. Jadi, sebelum membuat laporan perubahan modal, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Dalam laporan perubahan modal, kita juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal, tidak hanya perubahannya saja. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun yang telah disebutkan tadi. Nah, laporan neraca ini sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Dalam neraca juga terdapat 3 unsur tadi, yaitu aset, liability, dan ekuitas. Untuk membuat neraca, kita dapat menggunakan pedoman persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aset untuk sisi aktiva, sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasifanya ya. Nah, jangan lupa antara sisi aktiva dan pasifa akhirnya nanti harus seimbang. Hasil akhirnya nanti harus seimbang. Selanjutnya, yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, jenis laporan keuangan akuntansi yang keempat ini yakni laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow statement. Nah, laporan arus kas ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Sumber laporan arus kas ada bermacam-macam, misalnya nih dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Jadi catatan atas laporan keuangan merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Namun,
catatan atas laporan keuangan ini atau biasa disebut dengan CALK, sebenarnya ini bukanlah hal yang wajib untuk dibuat oleh perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat CALK ini adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go public. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan pembuatan laporan ini terkait mengenai informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci. Nah, terutama nih tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan bisnis lainnya seperti yang disebutkan tadi. Sehingga letak CALK ini biasanya ada pada bagian paling belakang sendiri. Nah, laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami tentang informasi laporan yang lainnya karena dalam CALK ini isinya itu sangat rinci dan detail. Jadi tidak heran jika bentuk dari CALK ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Nah, kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai elemen apa saja yang ada di dalam annual report. Nah, proses penulisan dan penyusunan annual report ini bukanlah tugas yang mudah. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh ketelitian tingkat tinggi agar tidak terjadi kekeliruan data yang bisa berakibat fatal. Selain itu, sebuah annual report juga harus membuat beberapa elemen penting nih, antara lain yang pertama ada ikhtisar data keuangan. Nah, ikhtisar data keuangan ini perlu disajikan dalam bentuk perbandingan selama perusahaan kita berdiri. Ikhtisar ini juga perlu memuat informasi terkait saham yang akan diterbitkan perusahaan. Apabila ada aksi korporasi, maka hal tersebut juga wajib dimuat dan diberikan penjelasannya. Yang kedua, yaitu ada laporan dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan profil perusahaan. Seperti yang dijelaskan di awal, pada bagian awal annual report biasanya itu berisikan dengan profil perusahaan. Nah, kalau laporan Dewan Komisaris itu memuat penilaian kinerja jajaran direksi yang disertai pendapat terhadap prospek perusahaan yang telah disusun oleh direksi. Nah, jika ada perubahan komposisi dari anggota Dewan Komisaris, maka hal itu juga harus disertakan lengkap dengan alasan dilakukannya perubahan. Sementara itu, laporan Dewan Direksi berisi laporan kinerja dari perusahaan dan gambaran prospek perusahaan ke depannya, penerapan tata kelolaan perusahaan, dan jika ada perubahan komposisi anggota direksi, hal tersebut juga harus dicantumkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah analisis data pembahasan dari pihak manajemen. Annual report adalah penjabaran yang berisikan pembahasan dan analisis laporan keuangan serta informasi penting lainnya. Jadi, isinya itu harus jelas dan terperinci, detail, singkat, dan dapat dipahami oleh semua elemen. Yang keempat, yaitu adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance akan memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan hubungan dengan para stakeholders. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial pihak perusahaan. Bagian ini meliputi kebijakan perusahaan, jenis program, dan berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk beberapa kegiatan, seperti tanggung jawab produk, pengembangan sosial, lingkungan hidup, dan praktek dari ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja para pekerja. Yang keenam adalah laporan keuangan perusahaan tahunan yang sudah diaudit terlebih dahulu. Laporan keuangan tahunan yang dimasukkan ke dalam annual report harus sudah disusun dengan standar akuntansi di Indonesia dan juga sudah melalui proses audit. Yang ketujuh adalah tanda tangan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Jelas, setiap annual report wajib ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan juga direksi yang sedang menjabat. Okay, maybe that's all I can say. Thanks for the attention. More or less I apologize and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone.